Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, hingga kami boleh memberikan hati dan pikiran kami, sujud menyembah Tuhan dalam acara pertongguan kami pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan ada pada kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, agar kami beroleh pengertian dan bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan Saresot Bandung, Bandung Selatan, Bandung Timur, dan Bandung, kami ucapkan shalom dan selamat pertongguan bagi kita semua. Firman Tuhan dalam pertongguan kita tertulis dalam Daniel 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mupakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Madai dan orang Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepada raja tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam goa singa. Jawab Raja,
Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memang manusia hidup pasti banyak menghadapi pencobaan, permasalahan, kesulitan dalam kehidupan ini. Memang kesulitan itu yang kita hadapi pasti persoalan yang biasa saja yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi persoalan ekonomi, persoalan penyakit, persoalan keluarga, dan banyak sekali persoalan. Tapi pernahkah saudara diperhadapkan dengan persoalan yang menyangkut kehilangan nyawa Anda? Pernahkah persoalan yang kita hadapi dengan mempertaruhkan nyawa atau kematian menjadi imbalannya? Jangankan kematian, kita diminta Tuhan untuk memberi waktu untuk beribadah kepadanya. Mungkin kita masih sulit untuk memberikan. Dan belum pernah orang Kristen mengatakan, saya akan bekerja hari ini supaya ada persembahan saya untuk hari Minggu. Belum. Pasti ayo bekerja supaya ada beli ikan, beli makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan belum pernah seorang Kristen menjual yang ada padanya seperti emasnya supaya ada persembahannya untuk hari Minggu. Nah, berbeda halnya dengan Daniel. Daniel bukan hanya soal waktu, soal pikiran, soal harta, tapi justru hidupnya dipertaruhkan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mempertahankan imannya. Maka Daniel disebut sebagai seorang tokoh Alkitab yang spektakuler, yang luar biasa, yang menakjubkan. Sungguh-sungguh luar biasa hidupnya. Seperti namanya Daniel, yang artinya hakimku adalah Allah. Naibataku do panguhum bakku. Seperti Daniel, seperti namanya, segala sesuatu yang diperbuat Allah dalam kehidupannya, semua perbuatan itu adalah adil. Itulah pengakuan Daniel dalam hidupnya. Segala perbuatan Allah yang dilakukan Allah dalam kehidupannya, semua itu adalah baik dan adil. Karena itu benar, Daniel dibawa kepada suatu permasalahan yang luar biasa. Sebab semakin kuat, semakin kokoh imannya, maka semakin besar pula tantangan akan imannya itu yang akan diperhadapkan kepadanya. Iman spektakuler Daniel itu diperhadapkan dengan 2 pilihan yang sangat keras dan yang sangat sulit dan sangat sakit, sulit untuk memilih. Yakni ia memilih apakah ia menyembah Allah namun tersiksa atau hukuman atau kematian, daripada tidak menyembah Tuhan tapi adalah suatu kesuksesan, suatu keberhasilan lepas dari hukuman. Atau apakah dia memilih Tuhan namun diperhadapkan dengan penderitaan atau hukuman kematian, atau menyembah yang lain tapi diberikan hadiah yang sangat besar, baik dalam suatu jabatan atau harta yang melimpah. Namun Daniel lebih memilih lebih baik menderita daripada menyangkal Tuhan. Keputusan yang sangat beresiko tinggi.
Ia sadar setiap keputusan yang ia lakukan sangat menyengsarakannya. Tidak tanggung-tanggung saudaraku. Namun Daniel tidak goyah, tidak mundur setapak pun. Imannya tidak akan goyah, tidak akan runtuh. Walaupun risikonya sangat berat, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Mari kita lihat kisah Daniel dalam khotbah kita ini. Yaitu Daniel hidup dalam pembuangan dan hidup dengan 3 raja. Yaitu Raja Nebukadnezar, Raja Elsasar, dan Raja Darius. Atau yang disebut dengan Kores. Ya, hingga kepulangan bangsa Israel dari pembuangan Babel tahun 539 sampai 538. Khotbah kita ini adalah masa pemerintahan Darius. Mari kita lihat Daniel 6 ayat 1. Di sini ketika Raja Darius berumur 62 tahun, lalu berkenanlah ia mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Yang 120 inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga supaya kerajaan tetap jaya, tidak merugi, tapi tetap hidup dalam damai sejahtera. Nah, untuk mengawasi 120 wakil raja atau gubernur ini, diangkatnya juga lah pimpinan yang tertinggi atau pejabat tinggi pemerintahan, yaitu sebagai menteri. Daniel sendiri salah satu dari 3 menteri itu. Namun, Daniel lebih dari yang lain, sebab ia memiliki roh yang luar biasa. Maka raja mengangkat Daniel menjadi orang kepercayaan, menjadi wakil raja, dan menyerahkan seluruh tanggung jawab kerajaan kepada Daniel. Saudara-saudaraku, jangan bangga ketika hidup kita percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi banggalah ketika hidup kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya bagi semua orang, dan secara khusus bagi suatu perkara yang besar juga menjadi orang yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Nah, hal ini sangat menimbulkan kecemburuan dari pejabat-pejabat yang lain. Mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tidak ada kesalahan, tidak ada alasan apapun yang mereka dapatkan. Baik dalam moral, perilaku, baik pekerjaan dalam pemerintahan, baik di kantor, dimanapun. Tidak ada yang dapat menjerat Daniel. Nah, namun mereka tidak mundur, saudara-saudaraku. Mereka mencari cara lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kantor, atau pekerjaan pemerintahan yang lain. Mereka mengambil cara dari sudut agama, yaitu dalam ibadah, doa agama yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan apapun, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Namun semua itu tidak ada yang dapat menjatuhkan Daniel. Nah, mereka berkumpul, pejabat-pejabat tinggi, semua berkumpul dan berunding dan membuat suatu kesepakatan dan menetapkan sebuah undang-undang agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau kepada manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Nah, kesepakatan itu disetujui oleh Raja Darius. Saudara-saudaraku, sikap Daniel mendengar undang-undang yang telah ditetapkan oleh Raja Darius itu adalah dia tidak gentar, dia tidak takut, dan tidak mundur setapak pun. Justru dia masuk ke rumahnya, di rumahnya itu ada suatu kamar yang ada di atas. Dia berdoa, dia sujud menyembah kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Saat para utusan atau para pemerintah yang lain yang cemburu kepadanya melihat hal tersebut,
Ketika Daniel sujud berdoa kepada Tuhan, maka mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada Raja Darius. Dan mereka mengatakan, Daniel, orang buangan itu, tidak mengindahkan ketetapan yang diberikan oleh Raja. Dia berdoa 3 kali dalam satu hari kepada Allahnya. Saudara-saudara sekalian, apakah yang kita lihat dari sikap Daniel tersebut? Yang pertama adalah maningon balosando baninai bata ase bani jolma. Daniel tidak takut, tidak gentar terhadap siapapun dan tidak terpengaruh dengan larangan raja untuk jangan berdoa kepada Allahnya. Walaupun Daniel tahu konsekuensi yang harus dia hadapi, konsekuensi yang sangat berat yang dijatuhkan hukuman kepadanya, yaitu dilemparkan ke dalam goa singa atau ke dalam kandang binatang buas untuk dimakan. Dia yakin dan percaya bahwa hidup ini tergantung seutuhnya kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah tergantung atas kehendak Allah. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan, pasti kita tidak dapat menghindarinya. Namun, kalau Tuhan tidak mengizinkan penderitaan itu, siapapun, bahkan singa pun tidak dapat merusak kehidupan Daniel, bahkan kehidupan kita sendiri. Nah, inilah yang dikatakan Daniel, jikalau sekalipun saya dilemparkan ke dalam goa singa, saya yakin Tuhan Allah akan melindungi saya, menjaga saya, dan melepaskan saya. Dan sekalipun Allah tidak akan menjaga saya, tapi harus saya mengalami kematian, saya tidak akan menyembah siapapun kecuali Allah. Hal inilah yang merupakan integritas iman yang sangat luar biasa, tidak bisa tergoyahkan oleh apapun, persoalan apapun, masalah apapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang kita sembah pasti memelihara kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang menjaga kita siang dan malam. Siapapun pemerintah, walaupun pemerintah kita berganti silih berganti, bahkan memiliki aliran-aliran yang berbeda, mari kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhan kita tidak pernah berubah, kekal dan sampai selama-lamanya. Semangat Daniel didorong oleh prinsip iman. Seorang yang percaya, yang mempunyai integritas, ketetapan dalam tugas-tugas, hak dan kewajiban, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap menjaga iman percaya kepada Yesus Kristus, baik di perkantoran, di pemerintahan, dimanapun mengabdi, apapun yang akan terjadi, jangan goyah. Tunjukkanlah iman kita, bahwa iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian juga kepada jemaat Tuhan yang kami kasihi. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam rohani, hidup dalam iman yang kokoh, yang kuat. Jangan kendor walaupun masalah apapun yang terjadi, yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kita lebih besar dari segala persoalan yang kita hadapi. Pimpinan rohani kita adalah Yesus Kristus. Meskipun Daniel berada dalam goa singa, imannya tidak akan luntur, tidak akan goyah. Namun dengan iman percaya yang sungguh-sungguh, dia berhasil diselamatkan oleh Tuhan Allah. Dengan demikian, banyak singa-singa yang lapar atau serangan singa-singa yang lapar yang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudaraku, Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin singa-singa hapogoson, kemiskinan, singa kegagalan, penyakit, atau masalah
persoalan keluarga, persoalan ekonomi. Jangan kalah semangat, sebab Tuhan tangguh, Tuhan luar biasa. Mari berpegang teguh kepada Tuhan Allah yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Yakinlah bahwa Tuhan kita lebih besar dari segala persoalan kita. Dengan demikian saudara-saudaraku, mari berpegang teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, sebab orang yang tanggung-tanggung akan imannya pasti akan celaka. Tapi orang yang teguh, berpegang teguh kepada Tuhan, pasti hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan, bahkan setiap doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjamin hidupnya di dunia ini, bahkan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang begitu luar biasa, mengajari kami untuk tetap berpegang teguh akan iman kami kepadamu. Jangan goyah dengan persoalan apapun yang kami hadapi, tapi kami yakin Tuhan lebih besar dari segala persoalan kami. Dengan demikian, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu. Setiap pekerjaan mereka Engkau berkati. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Kau lipat gandakan Tuhan mata pencaharian rezeki bagi mereka, supaya hidup mereka beroleh damai sejahtera, sukacita karena Tuhan yang memelihara. Bapa yang baik, kami serahkan juga seluruh kehidupan kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sakit, dan juga masa pemulihan pada saat ini. Tuhan, Engkaulah tabib yang agung. Engkaulah yang dapat menyembuhkan mereka. Engkau berkati Tuhan obat yang mereka minum, makanan dan minuman yang mereka makan, supaya memberikan kekuatan bagi mereka untuk mengalahkan segala sakit penyakit dalam kehidupannya. Cara khusus Tuhan, Bapak Ardinan Turnip, juga dalam pemulihan Bapak Sintua Pangihutan Simarmata, dan juga banyak saudara-saudara kami yang masih terbaring lemah karena penyakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, Engkau tahu juga pada saat ini, waktu dekat ini akan diadakan Sinode Bolon di GKPS. Tuhan, kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan panitia agar benar-benar bertanggung jawab bekerja dengan sepenuh hati, agar perjalanan pelaksanaan Sinode Bolon GKPS bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat itu juga akan diadakan pemilihan pimpinan pusat. Tuhan, kami yakin Engkaulah yang memilih, Engkaulah yang mengutus, sebab Tuhanlah Raja Gereja, sumber kehidupan kami, bahwa Tuhanlah yang berkenan menunjukkan siapakah yang pantas untuk memimpin gerejamu GKPS ini. Dan kami serahkan juga pemerintah kami. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan untuk memimpin negara kami. Setiap pemimpinan mereka, pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan, agar semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.